Halo, selamat pagi anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Persiapkan diri, kita akan memulai pembelajaran. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai struktur teks prosedur. Masih ingat kan? Ya, pasti masih ingat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur meliputi penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif, penggunaan kriteria atau batasan, penggunaan kata keterangan, penggunaan kalimat saran atau larangan, penggunaan kata penghubung, pelepasan kata acuan, dan yang terakhir, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Pernyataan dan perintah memiliki makna yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernyataan memiliki arti hal yang menyatakan, tindakan menyatakan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perintah memiliki makna perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, suruhan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Contoh kalimat pernyataan. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Contoh kalimat perintah. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contoh, bagian kalimat aktif. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Kalimat proses pasif. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Batasan dibuat agar pembaca maupun pendengar bisa melakukan apa yang ditulis dengan tepat. Contoh kalimat tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Nah, itu merupakan contoh kalimat tanpa batasan. Tidak ada yang membatasi. Sedangkan
kalimat dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, artinya kaki kanan diangkat setinggi lutut. Itulah dengan batasan. Berikutnya dengan batasan lagi. Langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Jadi batasannya 2 kali, kemudian pada hitungan 4. Kaidah kebahasaan yang keempat, penggunaan kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja, atau adjektiva atau kata sifat. Adverbia yang digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan derajat atau kuantitas, keterangan syarat, keterangan akibat. Keterangan cara, adverbia ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Biasanya menggunakan kata dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Yang kedua, keterangan alat. Adverbia ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Biasanya menggunakan kata dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contoh kalimat, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Keterangan yang ketiga adalah keterangan tujuan. Adverbia ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya, menggunakan kata untuk, supaya, agar. Contoh kalimatnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Yang keempat, keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh kalimatnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Nah, kata secepatnya ini merupakan keterangan derajat atau kuantitas. Yang berikutnya, keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Biasanya menggunakan kata jika. Contoh, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas, akan merusak kain. Nah, yang terakhir, keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Contohnya biasanya menggunakan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contoh kalimat, goreng adonan hingga
kecoklatan. Sampai di sini paham, Nak? Oke, kita lanjut. Kaidah kebahasaan yang kelima. Penggunaan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Penggunaan kata atau frase hubung sebaiknya hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika. Nah, contohnya, jika kamu tidak melakukan secara perlahan, akan membahayakan otot leher. Bisa juga, kecuali jika kamu melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. Kemudian, untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. Oke, kaidah kebahasaan yang keenam, penggunaan kata penghubung, pelepasan kata acuan. Nah, langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Kadang-kadang penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang terlalu sering. Jadi, sangat diperlukan pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama sehingga bagian yang sama disebutkan hanya sekali. Perhatikan contohnya. Nah, yang bertulis tebal atau bagian yang bercetak tebal itu dilesapkan atau tidak disebut. Misalnya, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Langkah kedua, aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Jadi, tidak perlu lagi disebutkan tepung dan santan yang dimasak, karena pada langkah pertama sudah disampaikan. Nah, sampai di sini paham, Nak? Oke, kita lanjut. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Jadi, dalam kalimat tersebut objeknya tidak bergerak. Sedangkan pada kalimat kedua, lumurkan mentega pada loyang. Nah, pada kalimat kedua, objek dalam keadaan bergerak. Sampai di sini materi kita hari ini.
Bila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada ibu. Ibu berharap dengan mempelajari materi hari ini, kalian lebih memahami lagi mengenai kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Selamat belajar. Terima kasih.